Selamat siang kepada Ibu pengampu mata kuliah Linguistik Umum beserta teman-teman kami yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima salam kami dari Bahasa Nias. Yau. Kami dari kelompok 7 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Yunir Madalena Haria. Nama saya Minta Kesani Gorifa. Baik, nama saya Yuriana Duru. Baik, kita langsung masuk pada topik pembahasan kami yang berjudul Masyarakat Bahasa dan Variasi Bahasa. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syikara yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan sakyate yang artinya interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Masyarakat bahasa adalah salah satu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem baik semi terbuka maupun semi tertutup, di mana terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Menurut Holmes, fungsi bahasa terdiri dari 6 yaitu 1. Fungsi ekspresif adalah bahasa yang digunakan untuk meluapkan atau menyampaikan ekspresi si penutur kepada diri sendiri atau khalayak ramai dengan maksud dan tujuan tertentu. Bahasa ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan emosi, keinginan, kebahagiaan, kesedihan. 2. Fungsi direktif adalah meminta untuk seseorang melakukan sesuatu. 3. Fungsi referensial yaitu untuk menyediakan informasi atau untuk menyampaikan pikiran. 4. Fungsi metalinguistik yaitu untuk mengomentari atau membicarakan tentang bahasa itu sendiri. 5. Fungsi puitis bahasa ini yang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sensasi estetika keindahan, kesenangan atau rahmat. Biasanya fungsi puitis ini menggunakan kata sifat dan kata keterangan untuk menekankan karakteristik dan kualitas subjek yang termasuk dalam pesan. 6. Fungsi patis yaitu untuk mengekspresikan suatu solidaritas atau empati pada orang lain atau mempertahankan komunikasi. Adapun ciri-ciri masyarakat bahasa sebagai berikut. 1. Melahirkan kebudayaan. Masyarakat yang melahirkan kebudayaan dan budaya tersebut kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dengan adanya proses-proses penyesuaian. 2. Mengalami perubahan. Seperti yang terjadi dalam budaya, suatu masyarakat juga akan mengalami namanya perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. 3. Manusia yang berinteraksi, interaksi yang terjadi dapat secara lisan. 4. Manusia yang hidup berkelompok, manusia yang hidup secara bersama-sama dan kemudian membentuk sebuah kelompok. Dari kelompok yang dibentuk tersebut kemudian menjadi masyarakat. Faktor-faktor masyarakat bahasa. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa misalnya faktor sosial, tingkat pendidikan, umur atau usia pada manusia, tingkat ekonomi, dan jenis kelamin. Fungsi masyarakat. 1. Sosial elemen suatu sistem dengan pengelompokan yang berdasarkan kekerabatan, jenis kelamin, umur, berbagai bentuk dari perkumpulan yang berdasarkan bekerja sama, kedudukan ataupun status peranan. Kedua, social controls ialah suatu sistem serta proses yang bertujuan guna mengatur kegiatan dan juga tingkah laku dari tiap individu masyarakat. Yang ketiga, sosial media ialah suatu perlengkapan dan peralatan yang dapat berupa benda ataupun sebuah bahasa yang kemudian dijadikan sebagai media bagi para anggota masyarakat untuk melangsungkan interaksi dan komunikasi dengan sesamanya. Yang keempat,
Social stance adalah suatu ukuran sosial yang dipakai guna menilai dan menentukan seluruh kegiatan dan menilai efektif atau tidaknya suatu kegiatan. Variasi bahasa di Indonesia adalah ragam bahasa menurut pemakai topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, mitra bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Selain itu, bahasa-bahasa antara daerah juga dapat berbeda antara satu dengan yang lain. Faktor-faktor penyebab variasi bahasa. Ada beberapa penyebab adanya variasi bahasa adalah sebagai berikut. Pertama, interferensi. Kedua, integrasi. Ketiga, alih kode. Keempat, bahasa gaul. Ragam bahasa berdasarkan media ada dua bagian, ragam bahasa secara lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonemen sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Baik, masuk kita pada berikutnya yaitu ciri-ciri variasi bahasa dan fungsi bahasa. Pengertian variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dalam hal ini, variasi bahasa ada dua pandangan, yaitu satu, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial, penutur bahasa, dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi variasi bahasa ini terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Dua, variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Satu, bahasa sebagai sistem, maksudnya bahwa terdiri dari komponen-komponen teratur dan berdasarkan oleh pola tertentu. Bersistematis, yaitu tersusun oleh polanya. Contohnya, saya, sistem dan bermakna. Winnie tidak sistematis dan tidak bermakna atau tidak memiliki arti. Tommy tidak sistematis dan tidak bermakna atau tidak memiliki arti. 2. Bahasa sebagai lambang. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata maupun gabungan kata. Contoh, bendera merah putih. Merah berani, putih suci. 3. Bahasa adalah bunyi yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa atau termasuk lambang bahasa, yaitu bunyi yang bukan dihasilkan dari alat ucap manusia, tidak termasuk bunyi bahasa. Contoh, suara atau bunyi teriakan, bersin, batuk, dan lain-lain sebagainya. 4. Bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer yaitu sembarang, sewenang-wenang, maka berubah-ubah. Maksudnya ialah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep maupun pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya, kita tidak dapat menjelaskan hubungan antara lambang bunyi air dengan benda yang dilambangkan, yaitu benda cair yang digunakan. Contoh, kuda yang disebut oleh orang. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Fungsi bahasa pada dasarnya lebih dari sekadar alat untuk menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran, perasaan, atau gagasan, karena bahasa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Tujuan praktis, yaitu untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Tujuan artistik, yaitu untuk mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia.